Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ridani. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 2 tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai agenda 2 seri ASN berakhlak dengan tema berorientasi pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Penyelenggara pelayanan publik yaitu yang pertama institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UUD untuk kegiatan pelayanan publik, dan terakhir badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu penyelenggaraan perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan, artinya informasi persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya harus tersedia aksesnya, dan juga masyarakat harus diberi akses untuk menyampaikan pengaduan. Yang ketiga adalah responsif, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan warganya berdasarkan suku, ras, agama, status sosial, dan pandangan politik. Yang kelima, mudah dan murah, persyaratan yang mudah dipenuhi dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keenam, yaitu efektif dan efisien, artinya prosedurnya sederhana, tenaga kerja yang diperlukan sedikit, dan biaya juga murah. Yang ketujuh, aksesibel, artinya pelayanan publik ini mudah ditemukan, terjangkau, dan dekat dengan masyarakat. Yang kedelapan adalah akuntabel, artinya pelayan publik ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas. Yang terakhir adalah berkeadilan, yaitu melindungi warga negaranya, mampu memberi rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika menghadapi kelompok yang kuat. Unsur pelayanan publik terdiri dari 3 macam bagian. Yang pertama adalah aparatur sipil negara atau ASN sebagai penyelenggara. Yang kedua adalah masyarakat dan sektor swasta sebagai penerima layanan. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diterima dari penerima pelayanan ini. Kriteria ASN yang berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah harus memiliki kode etik, yaitu untuk mengatur hal-hal yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN. Yang kedua, memiliki kode perilaku. Perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik. Yang ketiga adalah bangga menerapkan budaya pelayanan, yaitu harus memiliki prinsip melayani masyarakat adalah suatu kebanggaan. Panduan perilaku dari berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tanpa henti atau continuous improvement atau kaizen. Citra positif ASN sebagai pelayan publik dapat terlihat dari 5 contoh berikut. Yang pertama, ASN melayani penerima layanan dengan senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, ASN harus selalu berpenampilan rapi. Yang ketiga, ASN melayani dengan cepat dan tepat. Yang keempat, dalam memberikan layanan harus memberikan kemudahan. Yang kelima, ASN harus melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad untuk memberikan pelayanan yang paling prima kepada penerima layanan. Paradigma berpikir dari seorang ASN harus seoptimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misalnya dicontohkan dalam tupoksi saya, yaitu sebagai seorang guru yang tugasnya adalah memberi layanan dasar pada bidang pendidikan kepada anak-anak di sekolah. Guru-guru yang tidak berorientasi pelayanan dan tidak memiliki kompetensi memadai akan menghasilkan murid-murid yang kualitasnya kurang memadai, sehingga angkatan kerja yang dihasilkan akan sulit bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, diwajibkan untuk setiap guru meningkatkan kompetensinya dan tidak hanya berpuas dengan ilmu dan skill yang dia punya. Dan juga guru-guru harus memiliki orientasi pelayanan dalam kegiatan mengajar di sekolah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.